Halo guys, selamat datang di channel Satria Winaya. Hari ini saya akan membahas sebuah video yang kaitannya kalian sudah tahu lah apa yang namanya tentang TIK atau istilahnya dalam bahasa Inggrisnya ICT. TIK adalah sarana teks yang digunakan untuk meningkatkan melaksanakan tugas secara efisien di bidang informasi dan komunikasi untuk membuat kehidupan lebih baik. Nah, tentunya ini banyak sekali orang tahu apa itu teknologi alias TIK itu. Nah, selain TIK yang kita ketahui kan kebanyakan orang tahunya TIK kan ada di seperti di elektronik, perkembangan elektronik dan lain-lainnya. Tapi di kehutanan TIK itu juga sangat dibutuhkan. Contohnya seperti ada alat. Yang pertama ada GFV. Yang kedua ada drone, yang ketiga ada satelit, dan yang keempat ada penggunaan metode bioakustik. Sebenarnya masih ada banyak sekali teknologi yang sangat berkembang di bidang kehutanan, tapi saya akan membahas 4 itu saja karena masyarakat pastinya ada yang dua itu seperti satelit dan drone pastinya tahu, dan yang duanya tidak kan. Nah, oke, tanpa langsung lama-lama mari kita bahas yang pertama. Yang pertama kita akan membahas GFW atau yang namanya adalah Forest Watcher. Forest Watcher merupakan suatu aplikasi berbasis web dan smartphone yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui hilangnya tutupan pohon dengan cepat dan tepat. Pelatihan ini ditujukan agar pengelola kawasan hutan dapat mengetahui dan memanfaatkan data kehilangan tutupan pohon terkini yang tersedia gratis untuk membantu mereka dalam memantau deforestasi di tingkat tapak. Alat ini pertama kali diresmikan oleh Hamzah dari BRI Indonesia. Alat ini merupakan sensor yang menggunakan berbasis satelit Landsat 7 dan Landsat 8 yang dapat mendeteksi kehilangan pohon setiap 8 hari sekali. Akurasi dari sensor ini mencapai 30 kali 30 meter dengan sistem NRT atau Near Real Time. Peringatan glad dapat mencapai ke pengguna seketika hampir bersamaan dengan kehilangan tutupan pohon yang terdeteksi. Itu yang pertama. Yang kedua ada metode bioakustik, yaitu metode yang diyakini membantu mengurangi tingginya ancaman pembalakan liar serta kebakaran hutan. Dengan mendengar hutan, cakupan area yang terpantau akan semakin luas. Demikian kesimpulan ilmuwan yang dijelaskan oleh dari terbitan Science. Cara ampuh yang paling spesial dari alat ini adalah bioakustik merekam dan menganalisis bunyi-bunyian seperti dari suara hewan yang ada di dalam hutan, serta dipercaya memberikan data yang lebih efektif dan lebih akurat. Nah, itu yang kedua guys. Dan yang ketiga pastinya kalian sudah tahu lah apa itu satelit. Ya, satelit itu tidak hanya untuk memancarkan sinyal saat kita melihat TV ataupun siaran langsung, tapi di bidang kehutanan siaran atau namanya satelit itu digunakan untuk mendeteksi sebuah lingkungan yang ada di suatu wilayah di bumi, misalkan di wilayah A terlihat dari angkasa, satelit mendeteksi bahwa warnanya tidak mengindikasikan hijau, itu artinya berarti ada sedang masalah di hutan daerah sana. Dan yang kedua, jika warna kuning berarti itu di suatu wilayah tersebut itu sudah mengalami kekeringan. Oleh sebab itu perkembangan menggunakan satelit sangatlah membantu sekali dalam memantau atau menganalisa jarak jauh agar kita dapat mengetahui bahwa hutan tersebut sedang baik-baik atau tidak. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah drone. Pastinya kalian sudah tahu lah apa itu namanya drone. Drone tidak hanya digunakan pada saat kompetisi, komunitas, ataupun untuk sekedar, atau bukan sekedar sih, atau untuk untuk seperti itu dokumentasi. Nah, selain itu drone itu dapat digunakan untuk memantau sekitar hutan dengan cara sebuah drone kecil ataupun drone besar yang entah itu bermerek atau rakitan itu dipasangi kamera di bawah. Nah, dengan tersebut kita kemudian melakukan pemantauan atau mengendalikan secara dari bawah, lalu mengendalikannya
serta lalu mengudarakannya ke wilayah sekitar hutan, lalu melihat bagaimana situasi lahan yang kita sedang pantau. Apakah dari kamera yang dihasilkan dari kamera bahwa ada lahan gundul atau masih berimbun hijau, berarti jika berimbun hijau berarti wilayah hutan tersebut masih baik untuk ditinggali hewan dan untuk dikembangkan sebagai konservasi. Jika lahan tersebut gundul, maka kita dapat mengetahui bahwa wilayah tersebut harus dilakukan reboisasi agar hutan yang gundul tersebut dapat terperbaiki dengan cepat dan dapat digunakan untuk tinggal hewan dan kegunaan lainnya. Oke, sekian itu guys dari penjelasan saya. Jika kalian suka dengan video ini, maka silahkan kalian like, dan jika kalian berkenan silahkan subscribe jika kalian berkenan, dan jika apabila kalian tidak suka silahkan dislike, tidak apa-apa. Dan pastinya jangan lupa share video ini ke sesama rimbawan ataupun ke orang-orang yang kalian terdekat ataupun yang jauh, agar kita tahu bahwa lingkungan tersebut membutuhkan teknologi yang canggih untuk 4.0 sekarang. Saya Satrio Winaya, terima kasih.